Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI. Perkenalkan, nama saya Rima Eka Sapetri dari lokal 3 MPIB 2 dengan NIM 2020 153 1388. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep filsafat pendidikan, pragmatisme, dan eksistensialisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata paragma dan isma, di mana paragma yang artinya perbuatan atau tindakan dan isme yang berarti aliran. Adapun yang dimaksud aliran pragmatisme adalah aliran yang berpandangan bahwa pemikiran seorang mengikuti adanya sebuah tindakan, yakni dari tindakan melahirkan pemikiran. Pragmatisme dalam filsafat pendidikan mengartikan bahwa kriteria sesuatu mempunyai kegunaan dalam dunia nyata, yang mana juga dapat diartikan bahwa filsafat pragmatisme dalam pendidikan merupakan aliran yang membicarakan tentang suatu kemanfaatan, baik kemanfaatan ilmu yang didapatkan hingga diterapkan dalam kehidupan. Adapun tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme diantaranya yaitu Carles Sanders Peirce. Carles memberikan gagasan bahwa suatu hipotesis itu bisa dinyatakan kebenarannya sesuai dengan kemauan kita dan tujuan kita. Sebagaimana dalam buku yang telah berjudul Background of American Literature 1974 yang isinya merumuskan 3 dasar pemikiran yang menjadi gagasan tambahan filsafat pragmatisme, yakni yang pertama, bahwa sesungguhnya suatu kebenaran ilmu pengetahuan tidak lebih dari kemurnian opini manusia. Dan yang kedua, yakni yang dianggap universal, yakni harus dapat menerima dan menyetujui hal-halnya. Yang ketiga ialah gagasan bahwa filsafat dan matematika harus ditancang sepraktis mungkin, yang ditambah dengan kesimpulan dan problem-problem yang dianggap nyata dan oleh komunitas. 2. William James. William James merupakan tokoh yang berperan besar pada penyebaran aliran pragmatisme ini ke seluruh penjuru dunia. William selain di bidang filsafat juga sangat terkenal dalam kalangan luas dengan tema psikologi. Dan yang ketiga, Johann Dewey, juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikiran dalam dunia pendidikan, yang mengistilahkan bahwa pragmatisme harus cakap dalam urusan hukum. Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya. Dewey juga menekankan pengalaman dalam instrumentalisme, sehingga filsafat harus bersanding dengan pengalaman serta pemikiran yang aktif. Dan yang terakhir, Herakleitos pada tahun 550 sampai 440 atau abad ke-6 dan 5. Tidak banyak sejarah yang menjelaskan tentang Herakleitos ini, akan tetapi beliau dikenal dengan nama si gelap karena kata-katanya yang sulit dipahami. Herakleitos ini mengungkapkan filsafat dengan puisi-puisi sehingga kadang menjadi tafsiran yang salah arti dalam memahaminya, serta fragmen-fragmen karyanya yang tertulis secara etensis dan rumit. Filsafat eksistensialisme ini termasuk dalam kategori filsafat modern yang banyak dipengaruhi oleh filsuf seorang Kierkegaard, Friedrich Wilhelm Nietzsche sekitar abad ke-19 dan abad ke-20. Dibumingkan kembali oleh Martin Buber, Karl Jasper, dan Jean-Paul Sartre. Filsafat ini dapat diterapkan pada permasalahan pendidikan dan dapat dijadikan rujukan dan teori pendidikan. Secara hakikat, kata ekstensi berarti muncul atau timbul, memiliki wujud eksternal dan sister menyebabkan berdiri.
yakni sesuatu yang eksis, sesuatu yang memiliki wujud. Keberadaan, sesuatu yang menekankan pada apa sesuatu itu dan bahwa ia adalah makhluk yang bertindak, memiliki dan menciptakan dan mengekspresikan identitas dari dalam proses bertindak dan memiliki secara bertanggung jawab. Tujuan pendidikan dan filsafat tidak hanya menekankan pada dialog semata, namun pada bentuk penciptaan, yaitu keberanian menciptakan gagasan pemikiran atau maksud dari keinginan dan ketertarikan masing-masing siswa. Karena kedudukan manusia individu, kedudukan manusia sangat penting sebagai pencipta dan pemikiran atau gagasan. Adapun tokoh-tokoh eksistensialisme, Soren Abian, Kierkegaard, inti pemikiran adalah eksistensi manusia bukanlah suatu yang statis tapi senantiasa menjadi manusia selalu bergerak dan kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi, ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Dan menurut Friedrich Nietzsche, menurunkan sesuai yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa. Dan untuk berkuasa, manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental menjadikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan pendidikan, karena dengan menderita orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Karl Jaspers. Memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif, sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Ada dua fokus pemikiran Jaspers, yaitu eksistensi dan transendensi. Martin Heidegger, inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu berkaitan dengan manusia itu sendiri. Dan beda-beda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia. Karena itu beda-beda dari luar itu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Pembelajaran dalam pandangan Corey merupakan suatu proses di mana lingkungan tempat berada seseorang secara sengaja di luar sedemikian rupa untuk memungkinkan seseorang tersebut turut serta dalam tindakan tingkah laku tersebut dalam kondisi yang khusus atau tertentu. Pembelajaran merupakan bagian paling penting dari pendidikan. Pendidikan dalam pengertian kalangan pragmatisme bukanlah sebagaimana pendidikan dalam pengertian tradisional. Pendidikan bukanlah subjek yang maha tahu dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik di masa depannya, dan karenanya pendidikan mempunyai fungsi memberi konsep pendidikan menurut eksistensialisme. Secara singkat, Kierkegaard memberikan pengertian eksistensialisme adalah suatu penolakan terhadap sesuatu pemikiran abstrak, tidak logis atau tidak ilmiah. Eksistensialisme menolak segala bentuk kemutlakan rasional. Dengan demikian, aliran ini hendak memudahkan hidup yang dimiliki dengan pengalaman dan situasi sejarah yang ia alami, dan tidak mau terkait oleh hal-hal yang sifatnya abstrak serta spekulatif. Baginya segala sesuatu dimulai dari pengalaman pribadi, keyakinan, dan tubuh dari kemampuan serta kelulusan jalan untuk mencapai kenyamanan hidupnya. Baiklah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.